Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang akulturasi budaya Islam dan budaya masyarakat Nusantara. Jadi, jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara, Nusantara sendiri telah mempunyai budayanya masing-masing. Seperti diantaranya budaya Hindu, budaya Buddha, aliran, kepercayaan, serta tradisi masyarakat itu tersendiri. Jadi sebelum Islam masuk ke Nusantara, Nusantara telah mempunyai tradisi dan budayanya masing-masing. Nah, setelah Islam masuk ke Nusantara, terjadilah akulturasi antara Islam dan Nusantara yang membuat mereka saling mempengaruhi. Lalu, apa sih budaya, apa sih tradisi, serta apa sih akulturasi? Mari kita bahas. Teman-teman tahu gak sih, tradisi dan budaya merupakan dua hal yang berbeda, namun keduanya masih saling berkaitan. Jika dilihat dari definisinya, tradisi adalah suatu kebiasaan masyarakat, yakni berupa perkataan, perbuatan, dan juga gestur tubuh. Dan hal ini terjadi secara berkembang dan turun-temurun. Dan tradisi ini merupakan unsur dari budaya. Lalu apa sih budaya itu? Budaya adalah hasil pemikiran manusia, dan budaya ini berasal dari kata budidawi. Hasil pemikiran manusia ini melahirkan suatu hasil ataupun karya, yakni karya sastra, karya lukisan, ataupun pola pikir dan juga kebiasaan manusia yang lainnya. Nah teman-teman, kalian juga pasti bertanya-tanya kan tentang akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul pada masyarakat dengan kebudayaan yang lain yang dilandaskan pada unsur kebudayaan asing, atau kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya akulturasi itu adalah suatu percampuran antara dua budaya atau lebih yang saling bertemu dan mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan-kebudayaan baru yang bisa diterima satu sama lain dengan mudah. Contohnya seperti akulturasi Islam dengan tradisi lokal di Nusantara. Nah, akulturasi Islam dengan tradisi lokal di Nusantara ini memunculkan tradisi-tradisi yang baru seperti pada zaman sekarang yang sudah ada. Contohnya kegiatan maulidan, tahlilan, tasyakuran, dan yang lain-lain. Nah, setelah kalian mendengarkan tentang akulturasi tersebut, kalian pasti bertanya-tanya kan, bagaimana sih akulturasi tersebut bisa mempengaruhi tradisi lokal di Nusantara? Dan pasti kalian juga bertanya-tanya, apa sih hasil dari akulturasi tersebut yang mempengaruhi tradisi lokal di Nusantara? Dan yang pasti kalian juga yang terakhir pasti bertanya-tanya, apa sih perbedaannya tradisi lokal di Nusantara itu sebelum masuknya Islam dan sesudah masuknya Islam? Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa akulturasi merupakan perkumpulan dari dua budaya atau lebih yang saling bertemu dan saling memengaruhi. Nah, proses akulturasi Islam dengan budaya di Nusantara ini dapat kita lihat dari sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh pembawa-pembawa Islam dengan menggunakan beberapa pola. Di antaranya pola penyebaran Islam dengan jalur perdamaian, karena agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yakni agama yang membawa perdamaian bagi seluruh dunia, tidak terkecuali kepada Indonesia. Pola perdamaian masuknya Islam ke Nusantara ini seperti menghormati dari budaya, tradisi, dan budaya lokal, yaitu dengan berdialog dan berdialektika kepada budaya lokal tersebut. Nah, dari dialog dan dialektika budaya ini lahirlah Islam Nusantara, yaitu budaya-budaya Nusantara yang sudah tercampur dengan budaya-budaya Islam. Keberadaan Islam yang bertahan sampai saat ini merupakan bentuk konkret akulturasi yang terjadi di Nusantara. Budaya, tradisi lokal Islam yang terjadi sampai hari ini merupakan produk dari akulturasi. Sampai saat ini, masyarakat Muslim Indonesia masih sering melakukan ritual-ritual yang menggabungkan antara tradisi setempat dengan bernafaskan Islam, seperti maulidan, muharraman, pernikahan, tahlilan, dan tradisi Islam lainnya. Jadi guys, sebelum agama Islam ini datang ke wilayah Nusantara, agama Hindu dan Buddha sudah mulai datang dan menyebar ke wilayah Nusantara ini diperkirakan pada abad kedua. Nah, dua agama ini disebarluaskan oleh para pendeta dan pedagang yang berasal dari negara Cina dan India. Nah, mereka ini datang ke wilayah Nusantara ini melalui jalur transportasi darat dan laut. Nah, karena sudah
mulai menyebar dan mulai banyak yang meyakini agama ini, agama dua ini, maka mulailah masyarakat membuat tradisi, adat istiadat dan budaya yang mengandung tentang dua agama tersebut. Pertama kali Islam menginjakkan kakinya di bumi Nusantara ini yaitu pada abad ke-7 melalui pedagang Gujarat dan aktivis dakwah Islam. Islam pertama kali ke Nusantara ini sempat terjadi benturan yang kuat antara tradisi lokal yang sudah ada dengan ajaran agama Islam. Nah, para ulama pun tidak memusnahkan tradisi lokal yang sudah ada, melainkan memasukkan nilai-nilai ajaran agama Islam kepada tradisi yang sudah ada tersebut. Nah, adapun yang bertentangan dengan ajaran agama Islam seperti berjudi, mabok, menyembah berhala dan lain-lain itu dihapuskan. Nah, cara ini tidak semena-mena dilaksanakan oleh para aktivis dakwah Islam untuk menyebarkan Islam di bumi Nusantara ini melalui mengikuti cara Nabi Muhammad SAW berdakwah tanah Arab. Nabi Muhammad SAW berdakwah di tanah Arab yaitu dengan cara memasukkan nilai-nilai ajaran agama Islam kepada tradisi lokal di tanah Arab tersebut, tidak menghapuskannya. Nah, setelah Islam berkembang, maka terjadilah Islam Nusantara yang ada di bumi Nusantara ini. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan kita, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin mengemban misi untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia, termasuk Nusantara. Penyebaran ajaran Islam ini ke berbagai penjuru dunia mengakibatkan banyak corak dan varian Islam yang memiliki keunikan dan kekhasan di setiap tempatnya. Itu terjadi karena tradisi yang ada di suatu wilayah menganut Islam yang ada dan berkembang di wilayah tersebut. Hal ini terjadi karena adanya akulturasi Islam dan tradisi lokal setempat. Islam di Indonesia sekarang juga merupakan bukti nyata dari akulturasi tersebut. Nah, jadi teman-teman, mungkin sekian penjelasan materi yang saya dan kelompok saya bisa bawakan. Kurang lebihnya atau adanya kesalahan, mohonlah kita bisa dibicarakan dengan baik-baik, bukan malah mencari yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.